Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita semua bahwasanya kita semua ini banyak melakukan perbuatan dosa. Dan kata Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, kata Nabi SAW menyatakan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawabun. Setiap bani Adam pasti mereka melakukan perbuatan dosa, perbuatan salah. Dan sebaik-baik orang yang melakukan perbuatan dosa, sebaik-baik orang yang melakukan perbuatan kesalahan adalah mereka orang-orang yang bertaubat. Dalam hadis ini kita mengambil suatu pelajaran yang sangat penting. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua dalam keadaan banyak memiliki kelemahan. Oleh sebab itu ditegaskan di dalam surat An-Nisa, Allah tabaraka wa taala menyatakan, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan kami menjadikan manusia itu, menciptakan manusia itu dalam memiliki banyak sifat kelemahan. Dan dalam hadis yang telah kita sebutkan, kita dapat mengambil suatu pelajaran yang sangat berharga. Tabiat yang sering dilakukan oleh mereka manusia adalah melakukan perbuatan salah. Tabiat dari yang dimiliki oleh mereka manusia adalah banyak melakukan perbuatan dosa. Dan hal ini menunjukkan bahwasanya kita seluruhnya adalah pendosa. Kita semuanya adalah melakukan perbuatan dosa. Tetapi dalam hadis yang telah kita sebutkan, ada sebuah bisyarah, ada sebuah kabar gembira. Sebaik-baik orang yang melakukan perbuatan dosa dan perbuatan salah adalah mereka orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis qudsi yang sangat panjang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan tawaran yang begitu banyak. Maka disebutkan dalam hadis qudsi itu, kata Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya bani Adam, wahai bani Adam, sesungguhnya kalian seluruhnya banyak melakukan perbuatan dosa. Sesungguhnya kalian banyak melakukan perbuatan salah. Yang mana perbuatan dosa itu kalian kerjakan di malam hari ataupun di siang hari. Namun dalam hal itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pintu maafnya. Allah Subhanahu wa taala membuka selebar-lebarnya pintu taubatnya. Maka dalam hadis qudsi itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fa inni atubu ilallah atubu jami'an, fa inni atubu dzunuba jami'an. Karena sesungguhnya kata Allah, aku telah mengampuni dosa-dosa kalian seluruhnya. Kemudian
Disebutkan pula dalam hadis yang sangat panjang, yang di situ Nabi SAW mengkabarkan kepada kita semua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam yang paling akhir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan tawaran kepada kita semua. Maka kata Nabi SAW menyatakan, innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam yang akhir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, memberikan dua penawaran. Maka kata Nabi SAW menyatakan, Allah Subhanahu wa taala memberikan tawaran yang pertama. Kata Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa may yad'uni fa astajib lahu. Maka barang siapa yang berdoa kepada diriku, kata Allah, maka aku akan senantiasa mengabulkan doa yang dipanjatkan oleh hamba-hamba tersebut. Wa may yastaghfiruni astaghfir lahu. Maka barang siapa yang memohon ampunan kepada diriku, kata Allah, maka aku akan memberikan ampunan tersebut kepada mereka, orang-orang yang senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis ini kita mendapatkan suatu pelajaran yang sangat berharga. Maka waktu yang terbaik ketika diri kita untuk melakukan berkhalawat, melakukan berduaan kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat mereka manusia secara keumumannya dalam keadaan tidur, namun dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dengan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala menyentuh kepada hati kita, maka dengan segera panggilan tersebut kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan, yaitu melaksanakan qiyamul lail. Dan di saat itulah, di waktu-waktu sahurlah, maka waktu yang tepat diri kita berkeluh kesah, waktu yang tepat diri kita mengadu segala permasalahan yang sedang kita hadapi, waktu yang tepat diri kita untuk memohon ampunan kepada Allah, waktu yang tepat diri kita melakukan introspeksi, waktu yang tepat yang pada saat itu kita memohon banyaknya permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita terlalaikan, seringkali kita banyak melakukan perbuatan salah, seringkali kita banyak melakukan perbuatan dosa, seringkali kita tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Begitu banyak, yaitu curahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Allah pantas pada saat ini, pada detik ini masih memberikan kepada kita semua nikmat sehat, nikmat kehidupan. Namun di antara kita banyak melalaikan, ataupun diri kita kurang bersyukur, atau dari kita kurang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak sedikit dari mereka manusia mengganti nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan yaitu melakukan kekufuran, mengganti nikmat yang Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, namun kita menggantinya dengan sesuatu yang tidak pantas terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja diri kita merasa malu, ada seseorang yang melakukan perbuatan kebaikan kepada diri kita, dan kita akan merasa malu kalau kita tidak bisa membalas hal yang serupa dengan orang yang melakukan perbuatan kebaikan kepada diri kita tersebut. Kita merasa malu. Namun malukah diri kita ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita, kemudian kita menggantinya dengan melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Maka para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah Subhanahu wa taala teramat luas.
Sehingga Nabi SAW menyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, kata Nabi SAW menyatakan, innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba masi'an nahar wa bin-nahari liyatuba musi'a al-lail. Sesungguhnya Allah meluaskan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat dari hamba yang melakukan perbuatan maksiat di siang hari, dan Allah Subhanahu wa taala meluaskan tangannya pada siang hari untuk menerima taubat dari hamba yang bermaksiat di malam hari. Demikian juga kata Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang lainnya, mengkhabarkan bahwasanya begitu banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah memberikan kepada hamba-hambanya, tetapi kita membalasnya dengan sesuatu yang tidak baik. Kita menggantinya dengan melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Tetapi sekali lagi Allah Subhanahu wa taala masih membuka selebar-lebarnya pintu taubat. Oleh sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hambanya selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Kemudian kita kembali dengan sebuah kisah yang mungkin kita sering mendengar, kisah seorang yang melakukan perbuatan dosa yang sangat banyak, seorang yang melakukan perbuatan kesalahan, seorang yang menghilangkan 99 nyawa, yang mana hal itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, yang mana Rasulullah SAW menceritakan tentang kisah Israiliyat. Kata Nabi SAW menyatakan, fadulla ala rahib fa'atahu faqala innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fahal lahu min taubati faqala la qatal faqatalahu fakammala bihi mi'atan thumma sa'ala an a'lam ahli al-ard. Maka Nabi SAW mengkisahkan tentang seorang yang melakukan perbuatan dosa, tetapi di sisi yang lain orang itu yang telah membunuh 99 nyawa, 99 jiwa, Allah gerakkan hatinya, Allah menyapa hatinya dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka timbullah keinginan dirinya untuk bertobat. Maka kata Nabi SAW menceritakan, maka dia mendatangi seorang rahib, seorang ahli ibadah. Kemudian dengan rasa penyesalan dirinya yang telah membunuh 99 jiwa, maka dia menuturkan, dia menceritakan bahwasanya diriku telah membunuh 99 jiwa. Apakah ada taubat bagi diriku? Maka sang rahib pada saat itu mengatakan, terlalu banyak dosa yang engkau perbuat, maka tidak ada taubat Allah Subhanahu wa taala terhadap dirimu. Maka digenapkanlah. Maka dia membunuh rahib tersebut, maka genaplah dia telah membunuh 100 jiwa. Maka tetapi kita melihat, walaupun dirinya telah membunuh 100 jiwa, maka hal tersebut tidaklah dirinya membuat putus asa. Putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bertanya kepada manusia, siapakah orang yang bisa menuntun diriku? Apakah diriku ada taubat bagi diriku? Maka diceritakan kepada dirinya, datanglah kamu kepada seorang ahli ilmu, yang mana ahli ilmu itu senantiasa engkau bertanya, maka engkau akan mendapatkan jawaban yang akan menyejukkan hatimu. Maka dirinya mendatangi seorang ahli ilmu tersebut. Dia menceritakan, innahu qatala mi'atan nafsin fahal lahu min taubatin faqala na'am wa may
wa may yahulu bainahu wa bainat taubati. Maka dia menceritakan bahwasanya dia telah membunuh 100 jiwa. Apakah ada taubat bagi diriku? Maka ahli ilmu tersebut mengatakan, iya. Memangnya siapakah yang bisa menghalangimu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka suatu hal yang sangat menarik dari dialog ini, maka kita mendapat suatu pelajaran yang sangat berharga. Siapakah yang bisa menghalangi Anda dari taubat? Kesempatan selalu terbuka untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa manusia. Hanya saja satu dosa yang Allah tidak mengampuninya. Disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengampuni dosa syirik, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain daripada syirik. Sebanyak apapun dosa yang kita miliki, seberat apapun dosa yang berada di pundak kita, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa tersebut tatkala diri kita mau bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing dari kita memiliki masa lalu yang kelam. Masing-masing dari kita memiliki cerita yang panjang. Masing-masing dari masa lalu kita memiliki berbagai macam cerita-cerita yang kita tidak akan senang ketika kita menceritakan hal tersebut. Tetapi berbahagialah, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menyapa hidayahnya kepada hati kita, maka di saat diri kita menyesal dengan apa yang kita perbuat di masa yang lalu, maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Dengan diri kita menyesal, adanya suatu penyesalan dari apa yang kita perbuat di masa yang lalu, dan kita tidak menginginkan dan kita tidak mengharapkan bahwasanya anak yang kita miliki, maka mereka memikul dosa yang sama dengan apa yang kita lakukan di masa yang lalu. Karena kata para ulama menyatakan dalam sebuah hadis, seorang yang menyesal itu pertanda Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Maka ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, disebutkan juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna abdan asaba dzanban faqala ya rabbi inni aznabtu dzanban faghfirli, faqala rabbuhu alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzunuba wa ya'khudhu bihi faghfara lahu, summa makatha ma syaa Allah, summa asaba dzanban akhar wa rubbama faqala adnaba dzanban akhara faqala ya rabbi inni adnabtu dzanban akhara faghfirli, qala rabbuhu alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bihi faghfara lahu, summa makatha ma syaa Allah, summa asaba dzanban akhar wa rubbama qala adnaba dzanban akhar faqala ya rabbi inni adnabtu dzanban akhar faghfirli, faqala rabbuhu alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bihi, faqala rabbuhu ghafartu li abdi falyamal ma syaa. Maka kata Nabi SAW menceritakan, ada seorang hamba yang dirinya melakukan perbuatan dosa, maka dia berkata,
wahai Rabbku, aku telah berbuat dosa, maka ampunilah diriku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, hambaku mengetahui bahwasanya dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa. Kemudian dosanya diampuni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berjalanlah waktu. Kemudian orang tadi berbuat dosa lagi. Ketika berbuat dosa lagi, dia berkata, ya Rabbi, aku telah berbuat dosa, ampunilah diriku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, hambaku mengetahui bahwasanya dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa. Kemudian dosanya diampuni. Dan berjalanlah waktu, lalu dia berbuat dosa yang lainnya. Ketika berbuat dosa yang lainnya, dia berkata, ya Rabbi, aku telah berbuat dosa, maka ampunilah diriku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, hambaku mengetahui bahwasanya dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa. Lalu dosanya diampuni. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku telah ampuni dosa hambaku, maka hendaklah dia berbuat sesukanya. Maka dalam hal ini berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala, maka makna dari firman Allah, aku telah ampuni dosa hambaku, maka hendaklah dia berbuat sesukanya. Maka maknanya adalah selama Anda selalu bertaubat setiap kali bermaksiat, maka berbahagialah, Allah telah mengampuni dosamu. Maka beliau juga mengatakan, membawakan perkataan Al-Imam An-Nawawi, jika seseorang berbuat dosa 100 kali, 1000 kali, atau bahkan yang lebih banyak daripada itu, dan setiap berbuat dosa dia bertobat, maka bergembiralah bahwasanya taubatnya itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jika dari ribuan perbuatan dosa tadi setelahnya ia hanya sekali bertaubat, maka taubatnya pun diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini menunjukkan betapa luasnya rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, betapa luasnya pintu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala membuka selebar-lebarnya pintu maafnya kepada mereka bagi para pendosa. Kita semua adalah para pendosa. Kita semua tidak luput dari melakukan perbuatan dosa dan kesalahan. Maka sebaik-baik orang yang berdosa dan sebaik-baik orang yang terjerumus kepada kemaksiatan, maka dirinya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita memiliki Rabb yang maha luas pintu ampunannya yang disediakan bagi mereka orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apakah hadis yang telah kita bacakan ini merupakan kabar gembira untuk mereka ahlul ma'asi? Kabar gembira bagi mereka ahli maksiat? Maka hal ini bukanlah angin segar untuk terus bagi kita untuk melakukan perbuatan maksiat. Karena seseorang bermaksiat hendaknya dia sadari, belum tentu dia mendapatkan taufik untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertaubat dengan taubatun nasuha, taubat yang murni setelah maksiat, dan belum tentu dia mati dalam keadaan sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innamal a'malu bikhawatimiha, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan akhirnya. Maka dari hal ini kita mendapatkan suatu faedah yang sangat penting. Orang yang mau bertaubat kepada Allah menunjukkan Allah telah memberinya hidayah. Betapa banyak orang yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat, yang pada hakikatnya Allah telah menutup aibnya, tetapi dengan secara terang-terangan, maka dia menjadi seorang mujahir, seorang yang
yang sangat senang dengan perbuatan dosa dan maksiatnya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menutupi aibnya. Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan kesalahannya, tetapi keesokan harinya dia menceritakan bahwasanya saya telah melakukan perbuatan dosa yang demikian dengan merasa bangganya dia mengatakan perkataan tersebut kepada teman-teman sejawatnya. Maka ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pertanyaan bagi kita semua, kapankah suatu dosa menjadi dosa besar? Suatu dosa bisa menjadi besar karena beberapa faktor. Faktor yang pertama, dosa itu akan menjadi dosa besar apabila dosa yang dilakukan tersebut dilakukan secara terus-menerus. Disebutkan oleh mereka para ulama, tidak ada dosa yang teranggap kecil jika dilakukan terus-menerus, dan tidak ada dosa yang teranggap besar jika diiringi dengan istighfar, yaitu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faktor yang kedua, suatu dosa itu bisa menjadi besar apabila adanya anggapan remeh dari melakukan perbuatan dosa tersebut. Menganggap remeh dari perbuatan dosa yang dia perbuat. Jika seorang hamba menganggap dosa, jika seorang hamba menganggap besar dosa yang dilakukannya, maka dosa itu akan menjadi kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun jika seorang hamba menganggap kecil dosa yang dilakukannya, justru sebaliknya, dosa yang dia anggap kecil menurut dirinya, justru di hadapan Allah Subhanahu wa taala dosa itu teranggap sebagai dosa yang sangat besar. Disebutkan dalam sebuah atsar, ketika seorang mukmin melihat dosa-dosanya, seolah-olah dia duduk di bawah sebuah bukit yang sangat besar, maka dirinya merasa khawatir, jangan-jangan bukit yang besar ataupun gunung yang besar itu menimpa dirinya. Adapun mereka orang-orang munafik, adapun mereka orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia melihat dosa-dosanya hanyalah seperti lalat yang hinggap di hidungnya, kemudian dia mengusir lalat tersebut dengan tangannya. Inilah perbedaan, dua perbedaan sikap yang dilakukan oleh orang mukmin, orang-orang yang beriman, dengan mereka orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman mengetahui bahwasanya dia berbuat dosa dan dia merasa menyesal, dia merasa memiliki rasa kapok, jangan-jangan dirinya terjatuh kepada lubang yang sama. Tidaklah mungkin seorang mukmin terjatuh kepada lubang yang sama. Tidaklah mungkin seorang mukmin terjerumus kepada perbuatan yang sama, kecuali mereka orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faktor yang ketiga, bangga dengan dosa yang dilakukannya, kemudian menganggap bahwasanya bisa melakukan dosa sebagai suatu nikmat. Maka setiap kali seorang hamba menganggap nikmat dari melakukan perbuatan dosanya, maka kemaksiatannya akan semakin menjadi, maka hal tersebut juga akan memberikan pengaruh yang besar terhadap hitamnya hati. Sebab setiap kali seorang hamba berbuat dosa, maka hatinya akan diberi titik yang hitam. Disebutkan dalam sebuah hadis,
Kata Nabi SAW menyatakan, innal abda, ketika seorang hamba melakukan perbuatan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala menitikkan padanya di hatinya satu titik noda hitam. Ketika banyaknya perbuatan dosa dia lakukan tanpa melakukan bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka titik-titik hitam tersebut semakin mendominasi. Maka titik-titik hitam tersebut semakin banyak di dalam hatinya. Maka itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, kalla bal rana ala qulubihim ma yaksibun. Sekali-kali tidak, apa yang mereka usahakan telah menutup hatinya. Nasihat tidak lagi bermanfaat, arahan tidak lagi dia indahkan ketika hati itu menjadi hitam. Maka hal ini tidak menutup kemungkinan bagi orang yang melakukan banyaknya perbuatan dosa, hatinya itu menjadi hati yang mati, bagaikan hati yang dimiliki oleh mereka orang-orang kafir. Nas'allahu salama wal afiyah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Faktor yang berikutnya, menganggap ringan suatu dosa karena dirinya mengira bahwasanya dosanya akan ditutupi oleh Allah dan diberi tangguh sehingga tidak akan dibeberkan ataupun diazab. Maka orang yang seperti ini tidak mengetahui bahwasanya dengan ditangguhkannya azab, dosanya justru akan semakin bertambah. Faktor yang berikutnya yang telah kita sebutkan, dosa itu akan menjadi dosa besar apabila sengaja menampakkan dosa yang sejatinya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian manusia mereka memiliki bibit-bibit kejahatan, akan ikut melaksanakannya. Demikian pula dengan orang yang sengaja berbuat maksiat di hadapan manusia, maka dirinya terancam dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW menyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, kullu ummati mu'afan illal mujahirin wa inna minal mujahara ayyamala rajul bil laili amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allahu fayaqul ya fulan amiltu al-bariha kadza wa kadza wa qad bata yasturuhu rabbuhu fayusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Kata Nabi SAW menyatakan, seluruh umatku akan dimaafkan oleh Allah kecuali mereka orang-orang mujahir, orang-orang yang berbuat maksiat secara terang-terangan. Maka di antara bentuk menampakkan maksiat ketika seseorang melakukan perbuatan dosa di malam hari dan Allah Subhanahu wa taala telah menutupi dosanya, telah menutupi aibnya, namun di pagi harinya dirinya malah berkata, ya wahai fulan, semalam aku telah melakukan perbuatan dosa ini dan dosa itu. Sungguh kata Rasul SAW, pada malam itu Rabbnya telah menutupi aibnya, namun di pagi harinya justru dirinya membeberkan sendiri apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tutupi aib-aibnya. Faktor yang berikutnya, dosa menjadi besar apabila dosa itu dilakukan oleh seorang alim. Orang yang sudah mengetahui ilmunya,
kemudian dia terjatuh dari melakukan perbuatan dosa tersebut, dia tidak mengamalkan dengan ilmu yang dia ketahui, inilah faktor dosa itu akan semakin besar apabila dosa itu diketahui oleh mereka orang-orang yang mengetahui ilmunya. Nas'allahu salama wal afiyah. Pembahasan yang berikutnya, ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara dampak negatif perbuatan dosa yang pertama, dosa menghalangi seseorang dari mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pernah pada suatu ketika, mungkin cerita ini kita sering mendengarnya, kisah keluhan dari Imam Syafi'i yang dirinya mengeluh kepada gurunya Waqi' ibn al-Jarrah. Maka tertuang dari ucapan Imam Syafi'i, dirinya berkata, syakautu ila Waqi' an su'il hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa'lam annal ilma nurun wa nurullahi la ya'ti bil 'asi. Kata Imam Syafi'i menyatakan, saya mengeluhkan kepada guruku yaitu Waqi' ibn al-Jarrah betapa buruknya hafalan yang saya miliki. Perhatikan, Imam Syafi'i, imam besar dan merupakan salah satu imam dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini masih memiliki suatu keluh kesah, dan dia ceritakan kepada gurunya tentang betapa buruknya hafalan yang dia miliki. Seburuk-buruknya hafalan Imam Syafi'i, masih lebih buruk hafalan yang kita miliki. Maka kata Imam Syafi'i menyatakan, kemudian dirinya mendapatkan wejangan dari gurunya yaitu Waqi' ibn al-Jarrah. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka guruku tersebut membimbing diriku untuk meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Dan gurunya berpesan, fa'lam, maka ketahuilah bahwasanya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kepada mereka orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat. Maka dari asar ini merupakan sebuah dalil kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba ini adalah merupakan penghalang dirinya untuk mendapatkan ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat. Dampak negatif yang kedua, dengan perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba, menyebabkan seorang hamba tersebut terhalang mendapatkan rezeki. Sebagaimana sebaliknya, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut bisa mendatangkan rezeki untuk dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ketakwaan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi. Maka dengan ketakwaan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat At-Talaq, Allah Jalla Jalaluhu menyatakan, wa may yattaqillah yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan baginya makhraj, jalan keluar. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tidaklah mungkin seorang itu dikatakan sebagai orang yang bertakwa kecuali ketakwaannya tersebut
dia memiliki bekal ilmu agama. Maka dengan ilmu agama, sesuatu yang bisa menjaga dirinya. Kalaulah seorang yang mencari harta, niscaya dirinya akan menjaga harta tersebut. Berbeda dengan ilmu yang kita cari, maka ilmu tersebut yang akan menjaga diri kita. Kita akan dibimbing dengan ilmu yang kita pelajari, kita akan dibimbing kepada jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, perbuatan maksiat akan memberikan dampak negatif, yaitu adanya kegersangan pada hati, kepada hati orang yang berbuat maksiat, dan munculnya jarak antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Merupakan renungan bagi kita. Kalau diri kita merasa berat untuk melaksanakan sholat malam, kalau kita merasa berat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, pertandalah bahwasanya pada saat itu hati kita bukan dalam keadaan baik-baik saja. Hati kita dalam keadaan sakit, sehingga antara dirinya dengan perbuatan kebaikan, maka dia terhalangi untuk melakukan perbuatan kebaikan tersebut. Jangan-jangan apakah diri kita tergolong orang yang mendapatkan hidayah, ataukah tergolong dari orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang berikutnya, dampak negatif perbuatan maksiat, Allah akan menyulitkan urusannya. Tidaklah dia menuju kepada suatu perkara kecuali dia mendapati perkara tersebut tertutup, jalan keluar baginya tertutup, karena hal itu disebabkan perbuatan maksiat yang dilakukannya. Dampak negatif yang berikutnya, perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba merupakan sebab mendapatkan kegelapan yang dia dapatkan pada qalbunya. Berkata sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya kebaikan mendatangkan sinar pada wajah. Kebaikan akan mendatangkan sinar ataupun cahaya di hatinya. Kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba akan meluaskan rezekinya, kuatnya badan, dan dicintai oleh seluruh makhluk. Adapun perbuatan kejelekan, perbuatan kemaksiatan akan menimbulkan hitamnya wajah, gelapnya hati, lemahnya badan, berkurangnya rezeki, dan kebencian hati para makhluk. Ini menunjukkan bahwasanya perbuatan kemaksiatan yang kita lakukan mendapatkan kegelapan pada wajahnya, yaitu hatinya, dan dia akan sulit mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia mendapatkan kebencian dari seluruh makhluk. Dampak yang berikutnya, kemaksiatan melenyapkan keberkahan usia, dan kemaksiatan merupakan sebab umur seorang hamba menjadi pendek. Kemaksiatan melenyapkan keberkahan pada usianya serta memendekkan usianya. Justru sebaliknya, perbuatan kebaikan ini merupakan sebab Allah memanjangkan usia seorang hamba tersebut. Maka disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan usianya, maka kata Nabi SAW menyatakan fal yusil rahim, maka sambunglah tali silaturahim. Ini merupakan dengan kita menyambung tali silaturahim yang terputus, merupakan sebab kita mendapatkan
rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan usia yang sangat panjang. Dampak yang berikutnya, tabiat dari kemaksiatan adalah melahirkan kemaksiatan yang lainnya. Tabiat dari kemaksiatan maka akan melahirkan kemaksiatan yang lainnya. Kita melihat contoh hasad. Hasad yang dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Maka hasad telah menyeret mereka melakukan tindakan memisahkan antara bapak dan anaknya, sehingga menimbulkan kesedihan pada orang lain, memutuskan hubungan kekerabatan, berucap dengan kedustaan dan yang sejenisnya. Maka ini dari kisah yang disebutkan di dalam surat Yusuf, kisah Nabi Yusuf beserta dengan saudara-saudaranya, yang dosa awal pertama kali yang mereka miliki saudara-saudaranya kepada Nabi Yusuf alaihissalam adalah dosa hasad, yaitu iri dan dengki kepada Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga dari iri dan dengki tersebut timbullah perbuatan dosa dan kemaksiatan yang lainnya. Dampak negatif yang berikutnya, kemaksiatan menjadikan seorang hamba di mata Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang sangat hina. Berkata Al-Imam Hasan Al-Basri rahimallahu taala, ulaika, mereka para pelaku maksiat adalah orang-orang yang rendah di hadapan Allah, sehingga mereka bermaksiat kepada Allah. Seandainya mereka orang yang mulia di hadapan Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga mereka dari dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yuhinillah fama lahu min mukrim. Maka barang siapa yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tiada seorang pun yang bisa memuliakannya. Dampak negatif yang berikutnya, kemaksiatan mengundang kehinaan dan merusak akal. Yang berikutnya, dosa memunculkan berbagai kerusakan di muka bumi, kerusakan pada air ataupun udara ataupun tanaman ataupun buah-buahan dan tempat tinggal. Yang berikutnya, dampak negatif yang berikutnya, kemaksiatan akan menghilangkan sifat malu, yang mana sifat malu itu merupakan pokok dari segala kebaikan, serta melemahkan hati pelakunya. Dampak yang berikutnya, kemaksiatan menyebabkan hilangnya nikmat dan mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kata beliau menyatakan, tidaklah turun suatu bencana, suatu bala illa bizanbin, kecuali disebabkan karena dosa. Wa ma rafa'al bala illa bitaubatin, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengangkat bala musibah tersebut di tengah-tengah manusia, maka hal itu disebabkan karena dirinya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, dampak negatif yang berikutnya, bahwasanya perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, maka ini bisa merubah keadaan fisik. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, Rasulullah SAW menyatakan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dalam keadaan memiliki tinggi tubuh 60 hasta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, keadaan dari Nabi Adam alaihissalam yang memiliki tinggi tubuh sebanyak, yaitu setinggi 60 hasta, sekitar 30 meter. Maka hal itu berkurang terus, berkurang sampai saat ini. Maka itu disebabkan karena dosa dan maksiat. Coba kita bayangkan, Nabi Adam alaihissalam memiliki tinggi tubuh 30 meter, maka
tinggi fisik tersebut semakin berkurang, semakin surut, kemudian semakin mengecil, itu disebabkan karena dosa dan maksiat. Dan pembahasan yang terakhir adalah di antara syarat taubat seorang hamba itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, syarat taubat yang pertama adalah apabila taubat itu dilakukan dengan ikhlas, bukan karena manusia ataupun tujuan duniawi. Syarat yang kedua, taubat itu diterima di sisi Allah apabila memenuhi syarat yang kedua, menyesal terhadap dosa yang dilakukan di masa yang lampau, sehingga dirinya bertekad tidak akan mengulanginya kembali, sebagaimana yang dikatakan oleh Malik bin Dinar rahimallah, maka tangisilah dosa-dosa kalian, maka menangisi dosa-dosa itu akan menghapuskan dosa-dosa sebagaimana angin mengeringkan daun yang basah. Maka Umar, Ali dan Ibnu Mas'ud mengatakan bahwasanya taubat adalah dengan menyesal. Berkata Umar, demikian juga Ali bin Abi Thalib, demikian juga Abdullah Ibnu Mas'ud, dirinya mengatakan taubat itu adalah dengan an-nadam, dengan kita menyesalinya. Syarat yang ketiga, dosa tersebut tidak terus-menerus dilakukan. Maksudnya, apabila dia melakukan keharaman, maka dia segera tinggalkan, dan apabila dia meninggalkan sesuatu yang wajib, maka dia kembali menunaikannya. Dan apabila berkaitan dengan hak manusia, maka dia segera menunaikannya ataupun meminta maaf. Maka apabila kita memiliki hutang pihutang, pernah kita menggibahi saudara kita, maka ini cara taubatnya adalah dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan orang tersebut di majelis yang mana pada saat itu kita menjelekkan ataupun menggibahi saudara kita tersebut. Dan cara yang berikutnya kata para ulama adalah dengan cara memohon ampunan kepada Allah terhadap dosa-dosa orang yang kita gibahi. Yang keempat, syarat yang keempat, bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang. Jika seseorang masih bertekad untuk mengulangi dosanya, maka itu pertanda bahwasanya ia tidak benci pada maksiat. Maka kata para ulama, di antara syarat taubat adalah bertekad untuk tidak mengulangi dosa yang sama di masa yang akan datang. Syarat yang kelima, taubat tersebut dilakukan pada saat diterimanya taubat, yaitu sebelum datang ajal ataupun sebelum matahari terbit dari arah barat. Apabila taubatnya dilakukan pada saat itu, maka taubatnya tersebut tidaklah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa doa yang sering dipanjatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Dirinya berkata, Rasulullah SAW berpesan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar As-Siddiq meminta diajari oleh Nabi SAW, menyatakan, "Alimni du'aan ad'u bihi fi salati." Qal, "Quli Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli
maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kata Abu Bakar As-Siddiq menyatakan, ajarkanlah aku suatu doa ya Rasul, yang mana bisa aku amalkan pada setiap solatnya. Maka Nabi SAW pun berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, maka bacalah olehmu, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang sangat banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau semata. Oleh sebab itu ampunilah dosaku dengan suatu pengampunan dari sisimu, dan rahmatilah diriku, sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan cara yang berikutnya untuk menghilangkan dosa yang kita lakukan, melakukan sholat sunnah taubat. Berdasarkan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dan Al-Imam Abu Daud di dalam sunannya, kata Nabi SAW menyatakan, ma min abdin yudnibu zanban fayuhsinu tuhura thumma yakumu fayusalli raqataini thumma yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu. Thumma qara'a hadhihi al-ayah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah ila akhiril ayah. Tidaklah seorang hamba melakukan perbuatan dosa, kemudian dia bersuci dengan baik, kemudian berdiri untuk melaksanakan sholat 2 rakaat, kemudian meminta ampun kepada Allah, melainkan Allah akan mengampuni dosanya. Kemudian Nabi SAW membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji ataupun menganiaya dirinya sendiri, yaitu di dalam surat Ali Imran, maka mereka akan mengingat Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedangkan dirinya dalam keadaan mereka mengetahuinya. Maka dari hadis ini merupakan dalil adanya salat sunnah taubat. Cukup salat sunnah taubat itu dilakukan dengan 2 rakaat saja, kapan saja, di mana saja boleh melaksanakan salat sunnah taubat. Ya. Kita melakukan perbuatan dosa, cepat-cepat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita menggantinya, perbuatan dosa tersebut menggantinya dengan melaksanakan salat 2 rakaat. Maka yang dimaksud kata para ulama, adanya disyariatkannya untuk melaksanakan salat sunnah taubat. Yang terakhir, jauhilah lingkungan yang buruk demi memperkuat taubat Anda, yaitu selektif di dalam memilih teman, terutama adalah teman-teman yang soleh. Teman-teman yang soleh terdapat banyaknya kebaikan pada mereka. Maka bentuk nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada orang-orang yang beriman ketika kita berhasil memilih teman-teman yang soleh dan bersabar bersama dengan mereka, karena kepada mereka terdapatnya banyak kebaikan yang kita memperolehnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita semua teman-teman yang soleh, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita semua yaitu dalam berjumpa kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah, akhir yang baik. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima dari taubat-taubat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita, istri-istri kita,
keluarga-keluarga kita, anak-anak kita, dan teman-teman kita yang kita cintai di dalam surganya, sebagaimana kita dikumpulkan di masjid dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang banyaknya kebaikan yang kita dapatkan. Mungkin itu saja para jamaah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Apabila ada perkataan yang benar itu datangnya dari Allah, dan apabila ada perkataan yang kurang berkenan menandakan bahwasanya kita semua tidak luput dari yang melakukan perbuatan zallah, ketergelinciran, dan kita semua tidak luput dari melakukan perbuatan dosa, dan hanya kepada Allah saya memohon ampun. Naktafi bihadzal qadar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.